Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, khususnya petani kakao atau petani coklat yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki potensial untuk pertumbuhan tanaman kakao. Terbukti di Pulau Sulawesi, di Pulau Sumatera, banyak teman-teman petani yang membudidayakan tanaman kakao. Untuk di Pulau Sulawesi, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, ini merupakan lumbung-lumbung penghasil kakao. Begitu juga di Sumatera, ada di Jambi, ada di Lampung, ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Begitu juga di Sumatera Selatan. Nah, teman-teman, untuk tanaman kakao, idealnya bibit yang ditanam itu lebih dari usia 5 bulan. Kenapa? Karena bibit ini yang akan menentukan potensial pertumbuhan dari tanaman kakao yang kita tanam. Kalau bibitnya terlalu muda, sangat rentan untuk terkena penyakit. Jadi diupayakan ketika memilih bibit, pilihlah bibit yang sudah berusia 5 bulan ke atas. Untuk jarak kedalaman lubang itu idealnya 60 cm. Kenapa harus dalam sampai 60 cm? Karena usia dari kakao ini panjang. Dia bisa berumur 25 tahun untuk masa produktifnya. Inilah kenapa pentingnya kita membuat lubang, persiapan lubang yang cukup baik sehingga begitu nanti kita menanam kakaonya itu bisa efektif. Lubang yang kita persiapkan ini jangan setelah membuat lubang langsung ditanami. Biarkan dulu lubangnya 1 bulan, 2 bulan terbuka seperti itu, lalu kita menanam bibitnya. Kenapa harus begitu? Supaya oksigen, nematoda yang ada di dalam tanah ini itu bisa bisa disterilkan. Yang kedua, topsoil yang ada di atas itu bisa masuk ke dalam lubang yang kita sudah bikin ini sehingga mikroba-mikroba positif itu bisa hadir di areal-areal lubang ini. Nah, berikutnya paparan sinar matahari yang menyinari lubang yang kita buat ini itu bisa dapat masuk 100%. Nah, sehingga lubang ini akan efektif nantinya mendukung pertumbuhan bibit yang kita tanam. Berikan juga kandungan-kandungan yang seperti misalnya kandungan asam humat yang banyak di area lubang yang sudah kita buat ini, pembenah-pembenah tanah yang sifatnya nanti bisa mendukung produktivitas tanaman kita. Mengenai jarak tanam yang ideal untuk tanaman kakao itu khusus misalnya dataran rendah 300 mdpl ke atas itu sebaiknya menanam dengan ukuran 4x4. Bisa misalnya ukuran 3x3 bisa, tetapi untuk produktivitas dan kualitas buah nantinya sebaiknya ukurannya 4x4 untuk dataran rendah. Tapi kalau untuk dataran tinggi idealnya 5x5 atau 5,5x5,5 maksimal 6x6. Kenapa begitu? Karena di dataran tinggi yang 1000 mdpl ke atas itu curah hujannya tinggi. Sehingga kita takutkan kalau terlalu rapat tanaman kakaonya ini bisa mempengaruhi produktivitas tanaman kita. Jadi kalau untuk dataran tinggi 1000 mdpl ke atas itu sebaiknya menanamnya dari jarak 5x5 atau maksimal 6x6. Nah teman-teman untuk kakao ini yang misalnya varietasnya hibrida itu usia 2 tahun sudah bisa dipanen. Tapi ini perlu kita garis bawahi bahwa tanaman kakao itu kalau terlalu cepat dibuahkan, ini biasanya batangnya tidak siap.
akan ada penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada tanaman kakao kita, khususnya pada imunitas tanaman yang belum siap. Makanya idealnya tanaman kakao itu dipanen dibuahkan usia 3 tahun minimal. Idealnya 4 tahun dibuahkan. Agar betul-betul tanaman ini sudah siap untuk berproduksi. Kalau 2 tahun sudah kita buahkan, sudah kita biarkan besar buahnya, itu termasuk terlalu dini. Sehingga kesiapan tanaman ini bereproduksi itu belum sepenuhnya. Makanya idealnya kalau hibrida itu 3 tahun. Tapi paling maksimalnya di 4 tahun baru kita loloskan buahnya. Dalam satu pohon ketika tanaman kakao kita ini sudah produktif, itu bisa menghasilkan 4 sampai 5 kilo per pohonnya. Nah, itu biasanya untuk 1 tahun 2 kali musim panennya. Tetapi yang dipanen setiap bulan tetap ada. Tapi untuk panen maksimal itu biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, teman-teman, potensi untuk 1 hektar penghasilan dari kakao itu antara 1,5 ton sampai dengan 2,5 ton. Itu per hektarnya per tahun. Artinya apa? Kalau misalnya dalam siklusnya itu bisa menjanjikan keuntungan yang potensinya besar, apalagi saat ini penanaman harga dari kakao ini cukup mahal, sehingga kita dengan menanam 1 hektar saja, insya Allah untuk biaya bulanan-bulanannya itu bisa tercukupi. Nah, teman-teman, kendala yang menyelimuti atau menjadikan petani kakao saat ini merana walaupun harganya mahal, itu karena banyaknya penyakit pada kakao ini. 95% penyakit dari kakao itu disebabkan oleh jamur patogen. Mulai dari busuk akarnya, patah rantingnya, busuk buahnya, bercak daunnya. Ini semuanya disebabkan oleh jamur patogen. Nah, sehingga ketika tanaman kita ini terkena jamur ini, maka potensi panennya pasti akan menurun. Begitu juga dengan hamanya, ada hama penggerek, ada hama penghisap buah dari kepik. Nah, ini juga perlu kita antisipasi karena ketika hama ini menyerang, pasti kualitas buah kita tidak akan maksimal. Nah, ditandai dengan bercak warna coklat di buah itu salah satunya dari hama-hama penghisap seperti kepik tadi. Nah, teman-teman, dalam memelihara, membudidayakan tanaman kakaonya itu perlu keseimbangan nutrisi. pH yang diinginkan oleh kakao itu minimal 6, maksimal 7,5. Kalau kita bisa membuat pH tanah kita ini netral, dari misalnya minimal 6 sampai 7,5, maka tentu potensi kerontokan bunga, kerontokan buah, ataupun produktivitas yang rendah itu bisa kita naikkan. Dalam arti bahwa jagalah pH tanahnya. Nah, pemupukan ini perlu kita keseimbangkan juga. Dalam arti misalnya pemberian NPK. Berilah NPK yang seimbang, misalnya dengan Ponska. Nah, untuk yang terdaftar kelompok tani sekarang ini itu ada bantuan pupuk subsidi untuk petani kakao. Jadi nanti dibuat kelompoknya sehingga nanti bisa mendapatkan bantuan urea ataupun Ponska dari pemerintah. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kakao ini membutuhkan kandungan kalsium yang sangat tinggi, membutuhkan kandungan silika juga yang sangat tinggi. Ini yang tidak pernah atau jarang sekali diperhatikan oleh teman-teman petani. Kenapa? Karena kakao ini memiliki kandungan kalsium yang tinggi pada buahnya, sehingga batangnya, daunnya itu juga membutuhkan
kandungan kalsium yang tinggi, terutama juga pada ketika misalnya tanaman kakaonya ini mudah sekali terserang hama ataupun penyakit, maka di situ kandungan silika itu sangat berperan penting. Teman-teman, saya akan merekomendasikan untuk petani kakao di seluruh Indonesia pupuk kalsium yang sudah berteknologi nano, yang serapannya sangat cepat di tanaman, tidak menunggu lama, tidak menunggu teroksidasi dulu seperti kapur dolomit atau kalsium karbonat. Ini begitu kita aplikasikan, ini 1 kali 24 jam bisa diserap oleh tanaman kakao kita. Sehingga dengan kita memberikan kalsium teknologi nano ini, bunga yang dihasilkan oleh tanaman kakao itu akan semakin banyak, tidak rontok, begitupun dengan buahnya, kulitnya pasti akan terlindungi sehingga tidak mudah diserang atau dihisap oleh si hama penghisap atau kepik itu, sehingga produktivitas dari kakao kita itu pasti akan sangat maksimal. Ini bisa diaplikasikan di mix dengan urea, di mix dengan Ponska atau KCL, TSP, ini bisa. Ini cukup ditaburkan kalau di mix, bisa juga disemprotkan. Jadi bisa disemprotkan ke areal-areal perakaran tanaman kita. Nah, begitu juga untuk kandungan-kandungan silika, ini kami merekomendasikan untuk menggunakan nanozeolit, karena di sini ada 70% kandungan zeolit di 70% kandungan silika pada nanozeolit ini, yang akan membuat tanaman kita itu terbebas dari serangan jamur, akan lebih kuat perakarannya, lebih banyak bakal-bakal bunga yang akan keluar. Dan hebatnya lagi, dengan menggunakan nanozeolit ini pada tanaman kakao, kualitas atau rendemen buahnya itu pasti akan sangat maksimal dan tidak mudah busuk. Itu hebatnya dengan menggunakan nanozeolit ini. Cara aplikasinya bisa juga ditabur dengan Ponska, dengan urea, dengan TSP atau dengan KCL, dan sesekali ini disemprotkan ke area batang, ranting, dan daunnya. Kenapa? Karena dengan menggunakan ini, tanaman kakao Anda akan terlindungi dari penyakit yang biasa menyerang, jamur Phytophthora yang menyerang batang, ranting, daun. Nah, ini bisa disemprotkan. Tanda-tanda kalau batang tanaman kita itu sudah ada bercak-bercak ataupun warna-warna putih yang di batang itu tandanya sudah ada jamur Phytophthora di situ. Makanya dengan ini tanaman kakao kita itu akan mulus. Tanaman kakao kita akan mulus. Nah, jangan sampai kelebihan dosis, karena kalau kelebihan dosis, karena ini pH-nya 12, ini bisa merontokkan bakal-bakal bunga itu. Jadi jangan disemprotkan apalagi di waktu pagi, kalau mau nyemprot di sore hari. Ini pH-nya 12. Ini pH-nya 12 bisa menetralkan pH tanah kita yang ada di areal-areal perakaran, sehingga penyerapan nutrisi itu pasti akan lebih maksimal. Nah, satu lagi saya merekomendasikan Maraja Briket ini untuk menambah populasi mikroba di areal-areal tanah yang kita tanami kakao itu. Kenapa demikian? Karena ini mengandung 18 jenis mikroba yang populasinya sangat tinggi dengan pangkatan 10 pangkat 10, sehingga jamur-jamur patogen yang ada yang akan merusak pada tanaman kita itu bisa disterilisasi dengan adanya kita menggunakan Maraja Briket ini. Ketika misalnya populasi bakteri ataupun jamur positif lebih banyak di areal tanaman kita, di areal perakaran tanaman kita, maka tentu jamur patogen yang akan merusak pada tanaman kita itu tidak akan berfungsi. Kenapa? Karena koloni dari yang positif ini lebih banyak daripada yang negatif tadi. Sehingga yang ada nanti ketika menggunakan produk ini itu bisa mendukung produktivitas tanaman kakao kita untuk bisa lebih maksimal.
teman-teman semuanya jaga juga kelembaban pada areal-areal perakaran. Daun-daun yang sudah rontok itu sebaiknya dibersihkan, dikumpulkan di satu tempat. Jangan berserakan seperti itu saja, karena ketika perombakan itu terjadi, maka pasti ada unsur asam yang hadir di areal situ. Itulah yang akan nanti membuat tanaman kita atau tanah kita menjadi semakin turun pH-nya. Jadi daun-daun yang sudah gugur ini itu kita kumpulkan, kita jadikan bahan organik. Nanti sisa-sisa kulitnya juga dikumpulkan, sehingga nanti ini bisa kita jadikan pupuk organik. Kita dekomposisi. Kalau sudah hancur, sudah terdekomposisi, ini nanti kita kembalikan lagi ke areal perakaran dari tanaman kakao itu. Jadi jangan ditumpuk di bawahnya tanaman kakao, tapi dibersihkan, disingkirkan, dijadikan satu tempat. Nanti setelah hancur, setelah terurai, baru kita kembalikan lagi ke areal perakaran tanaman kakao kita, supaya itu bisa diserap menjadi pupuk organik bagi tanaman kakao kita. Saya kira begitu teman-teman ulasan kami hari ini. Ingat bahwa ketika tanaman kakao Anda tidak dipelihara dengan baik, tidak diseimbangkan nutrisinya, tidak dikendalikan hama dan penyakitnya, jangan berharap produktivitasnya akan meningkat. Tanaman akan memberi kepada kita buah yang berkualitas, buah yang maksimal sesuai dengan perlakuan apa yang kita berikan kepada tanaman kakao itu. Berilah pupuk yang seimbang, berikanlah nano kalsiumnya, nano zeolitnya, berikan juga unsur-unsur mikrobanya, sehingga produktivitas itu semakin bisa kita pastikan peningkatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.